Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah sewa menyewa. Sudah kita bahas banyak ya, sewa menyewa. Jadi menyewa itu kita bahas kemarin tuh ada menyewa manfaatnya. Menyewa manfaat, sedangkan bendanya itu masih dimiliki oleh pemilik barang. Seperti kita nyewa mobil umpama, yang kita sewa, yang kita ambil dari mobil itu adalah manfaat mobilnya. Ini bisa dipakai dan sebagainya, tetapi mobilnya, bendanya itu ya pemilik si punya mobil itu. Banyak ya kita bahas kemarin. Baik. Kemudian sedikit tambahan yang membatalkan akad sewa menyewa. Jadi kalau ada masalah ini, maka akad sewa menyewa itu jadi batal. Yang pertama, menyewa barang yang tertentu, misalnya kuda atau rumah. Masa menyewa habis dengan matinya kuda atau dengan rusaknya rumah atau habisnya masa yang dijanjikan. Sekiranya barang yang disewa itu dijual oleh orang yang menyewa, akad sewa menyewanya tidak batal, melainkan diteruskan sampai habis masanya. Hanya yang menyewa hendaklah berhubungan langsung dengan yang membeli rumah itu. Nah, jadi kalau umpama kita menyewa kendaraan atau menyewa rumah umpama, lalu masa sewa menyewanya itu habis, kontraknya habis, maka pada saat itu habislah juga masa kontrak sewa menyewa tadi. Ya, ini harus diperbaharui ulang. Atau umpama ada orang menyewa rumah atau tadi misalkan kuda, kemudian rumahnya terjadi rusak, terbakar atau apa begitu dan sebagainya, maka habislah masa kontraknya. Ya, ini berapa lama dia menggunakan itu, uang yang sudah masuk itu nanti dikembalikan sesuai dengan yang belum terpakai. Umpamanya ada orang kontrak rumah selama setahun umpama anggaplah 12 juta. Ternyata baru 6 bulan, naudzubillah min dzalik, nasallallahu terjadi sesuatu bencana, entah kebakaran dan sebagainya. Maka yang 6 juta sudah
12 juta yang sudah masuk dikembalikan, 6 juta. 6 jutanya dikembalikan, yang 6 juta pertama itu sudah terpakai. Itu haknya si penyewa, sedangkan yang haknya menyewa tadi dikembalikan 6 jutanya. Karena dia tidak sampai akhir. Tetapi kalau seandainya umpama ada orang punya rumah kemudian disewakan rumah tersebut, anggaplah 12 juta, dapat 6 bulan umpama ternyata si pemilik rumah ini menjual rumah tersebut dengan orang lain. Rumahnya ini kan masih ada nih ya, cuman berpindah kepemilikan si rumah tersebut. Kalau yang pertama tadi adalah miliknya yang menyewakan rumah tersebut, setelah dijual rumah ini dimiliki oleh si pembeli. Ya, pembeli. Jadi berarti pindah kepada orang kedua. Nah, si penyewa ini bagaimana? Batalkah akad sewanya atau tidak? Jawabannya adalah sewa menyewa itu tidak batal. Artinya uang yang sudah masuk 12 juta baru 6 bulan ternyata rumah itu dijual sama pemiliknya, maka si penyewa ini berpindah majikan bahasa kitanya. Berarti berpindah kepada orang yang kedua, yakni pembeli rumah tersebut. Kalau si pembeli rumah tersebut mengatakan ya sudah pakai aja, berarti uang yang sisa 6 juta itu dikembalikan, artinya dipindah tangan kepada si pembeli rumah yang kedua. Ya. Nah, kecuali kalau seandainya ini rumah ini masih disewa, Pak, saya mau jual, sisanya 6 bulan lagi baru selesai. Bapak mau beli rumah saya? Oh iya, nggak apa-apa. Tergantung perjanjian. Kalau seandainya berapa sewanya sebulan? 1 juta, baru berapa dipakai? 6 bulan, berarti 6 juta. Oh iya. Harga rumah berapa dijual? Umpama harga rumah 200 juta. Sisa 6 bulan, berarti sisa 6 juta. Nah, itu sudah situ. Kata si pembeli rumah, ini rumah 200 juta harganya. Kalau seandainya si pembeli kedua ini mengatakan saya minta 6 juta itu kembalikan ke saya, karena pindah majikan, atau dari 200 juta itu dipotong 6 juta, jadi berapa totalnya? 94 juta. Nah, atau umpama ya sudahlah nggak apa-apa, rumah itu belum saya pakai juga. Nah, kalau seandainya ada perjanjian seperti itu, dan supaya jangan salah paham harus tertulis, karena kita ini orang kita ini kadang-kadang ya gampang aja, enggak apa-apa, gampang ini nah repot. Nanti ketika di ujung atau di pertengahan ada masalah, ribut. Lebih baik, kata orang Banjar, lebih baik bekelahi di depan daripada bekelahi di belakang. Jadi masalah seperti ini harus jelas, dan supaya tidak salah paham harus tertulis, supaya tidak ada cekcok di pertengahan jalan nanti. Nah, jadi tidak mati ya, artinya tidak batal sewa menyewanya tadi. Cuma nanti yang menyewa hendaklah berhubungan langsung dengan yang membeli rumah. Sebelum rumah ini dibeli sama orang kedua, hendaklah penjual rumah tersebut, pemilik rumah awal itu memberitahukan status rumah ini masih disewa. Status rumah itu masih disewa.
Jangan seandainya dijual rumahnya, kemudian si pembeli ini tidak tahu rumah itu disewa, ketika mau dipakainya ternyata masih ada pemiliknya, masih ada orang yang menyewa, ribut nanti akhirnya. Nah seperti itu. Tapi kalau seandainya si pemilik rumah kedua ini yang membeli tadi tidak mau rumahnya disewa, katanya saya mau pakai rumah tersebut, saya mau pakai rumah tersebut, maka si pemilik rumah awal ini harus memberitahukan kepada si penyewa tadi, si penyewa tadi bahwa rumah saya ini mau saya jual. Kalau seandainya si penyewa rumah ini mengatakan, oh tidak boleh, saya masih pakai rumah ini, saya masih pakai, kontrak kita belum habis, maka si pemilik rumah tadi tidak bisa apa-apa karena kontraknya belum habis. Kontraknya belum habis. Ya, kontraknya belum habis. Kalau seandainya memaksa si penjual yang pemilik rumah awal ini, itu nanti ada kompensasi dan sebagainya dan sebagainya. Saya capek ngangkat barang Pak, kemudian belum kontraknya habis sampean jual rumah ini, lalu saya cari rumah lagi, saya minta kompensasi kerugian. Itu lagi bicaranya. Intinya nih ya, kalau si pemilik rumah itu menjual rumah tersebut ke orang lain, akad sewa menyewa itu tidak batal. Tidak batal. Artinya si penjual rumah ini alias pemilik rumah itu tidak boleh mengusir orang yang menyewa tadi karena kontraknya belum habis. Tapi kalau kontraknya sudah habis sudah masa kontraknya, selesai sudah, maka si pemilik rumah tadi terserah dia mau teruskan kontraknya dengan akad ulang dan sebagainya, maka itu dibolehkan. Begitu juga ya, ada orang kontrak rumah umpama 2 tahun. Setahun itu umpama harganya 12 juta, kalau 2 tahun berarti 24 juta. Setahun pertama itu nggak ramai daerah itu. Sekalinya tahun kedua ramai orang bangun rumah di situ, ruko dan sebagainya. Harga sewa, harga kontrak di situ 2 kali lipat, yang kemarin cuma sebulan 1 juta, ini 2 juta sudah. Bagaimana? Apakah batal 24 juta itu? Oh tidak batal. Si penyewa tadi tetap bertahan dengan harga segitu. Jangan si pemilik rumah tadi, saya ini harga naik Pak, saya harus naikkan harga ini 2 kali lipat. Oh tidak bisa. Kenapa? Karena perjanjiannya 2 tahun tadi adalah 24 juta. Kalau seandainya mau 2 kali lipat, ya nanti selesaikan kontraknya dulu, baru diakadkan ulang lagi sewa menyewa tadi, harga yang terbaru. Jangan di pertengahan jalan tiba-tiba naik. Kasihan yang punya rumah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi selama kontrakan itu belum habis, tidak boleh dibatalkan. Kalau dia membatalkan, yang pemilik rumah membatalkan, haram dia. Walaupun dikembalikan uangnya haram. Kenapa? Karena si penyewa ini tentu dia agak capek berpindah-pindah barang dan seterusnya. Nah seperti itu. Dan kalau seandainya yang menyewa ini dia nyewa sebulan, tiba-tiba di pertengahan pertengahan tahun 6 bulan umpama, ternyata dia dia berpindah, lalu dia minta kembalikan kontrakannya. Oh udah bisa juga Pak, saya 6 bulan kontrak sewa Pak. Kata si pemilik rumah, ini dana sudah masuk 12 juta, saya tidak mau kembalikan itu yang 6 juta itu, karena kontraknya berapa? Sudah 12 tahun tadi.
Ya, kalau seandainya si penyewa ini dia mau pergi, kontrakannya, masa kontrakannya belum habis, ya terserah si penyewa ini. Kalau dia mau ngasihkan ke orang untuk dikontrakkan ke orang lain, ya terserah, ibarat kata. Kalau dia nggak mau pakai, ya dikosongkan begitu aja sudah. Udah ya, dipaham ya. Ini gampang aja karena sering terjadi di masyarakat ya. Baik, masalah kedua, menyewa barang yang ada dalam tanggungan seseorang. Misalnya menyewa mobil yang tidak ditentukan mobil mana, maka rusaknya mobil yang dinaiki tidak membatalkan akad sewa menyewa, tetapi berlaku sampai habis masanya. Yang menyewakan wajib menggantikan dengan mobil yang lain sehingga habis masanya atau sampai ke tempat yang ditentukan. Juga akad sewa menyewa tidak batal dengan matinya orang yang menyewa atau yang menyewakan, tetapi boleh diteruskan oleh waris ahli warisnya masing-masing. Jadi begini, ada orang nyewa mobil ini begini ya, ada menyewa mobil lepas kunci bahasa kitanya. Lepas kunci. Kalau lepas kunci ini berarti terserah mau dibawa kemana mobil itu kan ya. Nah tiba-tiba di pertengahan penyewaan tadi, umpama dia kontrak atau apa itu di pertengahan kontrak tadi itu mobilnya umpama ada kerusakan, maka si penyewa ini meminta ganti mobil yang baru. Pak, ini mobilnya rusak ini. Oh iya Pak, Bapak tadi nyewa apa? Oh saya nyewa mobil Innova ini rusak ini. Maka si pemilik mobil tersebut menggantikan mobil yang lain. Kalau dia Innova, ya Innova. Ternyata ini Innova tidak ada Pak, yang ada Avanza, habis Innovanya. Ya boleh, kalau si pemilik penyewa tadi mengatakan ya Pak, tidak apa-apa. Dan kemudian harganya berbeda, dikurangin harga yang Innova. Umpama Innova sehari 400.000 umpama, yang Avanza umpama 300.000, ya dipotong daripada harga Avanza tadi, harga Innova tadi. Atau ada orang menyewa mobil, bukan mobilnya disewa tapi jaraknya. Maksudnya gini ya, saya nyewa mobil, saya ikut mobil orang dari Balikpapan ke Banjarmasin, umpama naik bis begitu ya. Nah, dia bayar ongkosnya, di pertengahan jalan tiba-tiba mobil ini mogok, umpama dibutuk-butuk situ umpama. Nah, dibutuk-butuk, mogok mobil tadi. Maka si pemilik bis ini harus menggantikan mobil tadi agar si penyewa atau yang yang menyewa mobil ibarat kata, atau yang pelanggannya tadi harus disampaikan ke tempat tujuan. Dan itu sering terjadi. Umpama ada orang berangkat ke mana ke Pontianak, dari Balikpapan ke Pontianak naik pesawat, transitnya umpama di Surabaya. Nah, ternyata sampai di Surabaya pesawat yang dia tumpangi ini tidak ke Pontianak, tapi pemilik maskapai penerbangan tadi bertanggung jawab. Akhirnya pesawat tadi digantikan untuk berangkat ke Pontianak. Boleh. Ya. Jadi mesti sampai ke tempat tujuan. Nah, ini sewanya tidak batal.
sewanya tidak batal. Kalau seandainya tidak ada pesawatnya lagi, ya ganti rugi, selesai sudah. Ganti rugi. Itu biasa sering terjadi ya di mana-mana ya. Bahkan ada ibarat kata kalau seandainya ada keterlambatan, biasanya itu maskapai penerbangan ada kompensasi apa begitu. Kalau dia terlambat umpama 3 jam 4 jam biasanya dikasih roti apa itu. Kalau sampai 6 jam atau berapa jam itu biasanya dikasih nasi KFC. Nasi KFC. Tapi ada juga orang yang ngamuk-ngamuk saja. Ini saya terlambat ini gara-gara. Sudah, Bapak minta apa Pak? Kembalikan duit saya. Kembalikan sudah. Dibatalkan kenapa? Karena tidak sesuai dengan perjanjian. Kembalikan uang saya mau naik pesawat lain saja. Sudah. Ala kuliah. Makanya kan ada ya, saya tidak sebutkan mereknya, ada kan JT99 berapa, JT. Kata saya, kenapa sih ada JT itu? Kodenya kan ada JT005, JT00 berapa. Jadi jadwal penumpang JT itu Pak, kalau pesawat ini, maskapai ini ujungnya ada JT itu singkatan Pak. Singkatan. Kepanjangannya Pak, jelas terlambat. Jelas terlambat. Jadi kalau kita naik pesawat maskapai itu ya ada kalimat JT, jangan heran kalau seandainya nilai terus. Kenapa? Karena JT itu kan jelas terlambat. Itu pasti sudah tahu sekarang ya. Kalau sebelum corona tuh saya terus terang sering ke Surabaya, kemana-mana itu ke Jakarta, kemana. Kalau naik maskapai itu pasti dah JT jelas terlambat sudah. Jelas terlambat. Ala kulli hal seperti itu ya. Nah, kemudian tadi kita katakan akad sewa menyewa ini tidak batal dengan matinya orang yang menyewa. Orang yang menyewa meninggal dunia, kontrakannya setahun, 6 bulan meninggal. Maka kontrakannya nggak habis, artinya itu masih ada dari pemilik sewaan itu masih ada dari orang yang menyewa. Artinya orang yang nanti bisa memberikan sewaan sisa sewaan yang 6 bulan tadi kepada ahli warisnya. Daripada kosong katanya itu 6 bulan, sudah kamu aja yang tinggalin. Ahli warisnya bersepakat untuk ditinggalin oleh ahli waris si orang yang menyewa tadi. Begitu juga yang menyewakan meninggal dunia, yang pemilik rumah ini menyewakan setahun, 6 bulan meninggal dunia, maka ahli warisnya si pemilik rumah ini tidak boleh serta-merta mengambil sewaan dari harta warisan tadi. Oh tidak bisa dibagikan dulu kecuali sudah sampai habis masa kontrakannya. Tetapi dialihkan kepada ahli waris. Mudah saja ya, karena ini sering terjadi di masyarakat tadi. Nah, kalau kontrakan itu belum habis ya tidak boleh ini pemilik rumah itu atau pemilik mobil itu mengambil haknya, itu mengambil barang tadi nggak boleh. Yang penyewa ini boleh berkeras. Oh ini kontrakannya belum habis Pak, saya masih ada 6 bulan. Ini milik saya, manfaat ini masih milik saya. Kalau seandainya saya ganti sewaannya 6 bulan, enggak mau. Kalau Bapak mau ganti 6 bulan tadi, saya enggak mau harga sekian, saya harga tambah. Kenapa? Karena saya capek nih, ngangkat barang, kemudian cari rumah lagi. Berapa itu kompensasi kecapean saya itu? Nah seperti itu tuh modelnya. Mudah dipaham ya? Ala kuliah. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan ada? Gak ada ya?
Ini termasuk menyewa ini ya, adalah orang yang apa ya bahasa kitanya, banyak ya sewanya ini. Seperti PNS itu skillnya yang disewa, pintarannya. Itu sebenarnya jasanya ya. Jadi ada yang menyewakan barang, ada yang menyewakan jasa gitu ya. Kalau menyewakan barang ya seperti kita sewa mobil nih ya. Lalu kita ambil manfaat mobil tadi. Kemudian ada kita menyewa jasa. Kalau ibarat kata jasa itu ya berkaitan dengan manusia. PNS, pegawai-pegawai, kita menyewa itu adalah orangnya, tapi yang kita ambil adalah jasanya. Makanya ada yang namanya apa ya? Omnibus law ya. Kerja sekarang kan pakai kontrak. Tidak boleh membatalkan kontrak kerja itu kecuali dilanggar peraturan yang ada. Kontrak selama 2 tahun ya, sudah kerjakan selama 2 tahun tadi. Tadi malam saya ada lihat di berita TV One itu, cuman tapi perhatikan banget. Cuman intinya beberapa waktu yang lalu kan ada mencari pegawai PNS, jadi dapat melaksanakan ujian dan seterusnya, kemudian lulus. Ternyata setelah lulus jadi PNS malah mundurkan diri. Ada dengar berita tadi malam ya? Mundurkan diri. Saya tidak tahu apa sebabnya. Dengar-dengar katanya gaji tidak sesuai dengan apa begitu, tidak paham juga. Mengundurkan diri. Nah ternyata kurang jelas dari mana. Yang mengundurkan diri ini dikenakan denda. Dikenakan denda. Ya kan? Saya tidak perhatikan tadi malam itu. Dikarenakan denda. Jadi kalau seandainya mengundurkan diri, sudah jadi diangkat jadi PNS, sudah capek-capek menyediakan kertas ulangan ini itu dan sebagainya, ternyata sudah jadi mengundurkan diri. Yang mengundurkan diri dikenakan denda sanksi berapa gitu, Allah alam berapa juta itu kemarin tadi malam. Nah ala kulli hal ya seperti itu. Nah jadi yang PNS itu adalah yang kita sewakan tuh jasa kita, skill kita, pintaran kita. Jadi kalau apa saja upah itu sama tuh. Ya. Jadi tukang yang kita sewa itu adalah kepintaran dia, skill dia, keahlian dia. Nah, tapi masuk namanya ijarah ya. Dari Al-Quran yang kita sebutkan kemarin tuh adalah fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Jika mereka perempuan-perempuan itu telah menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Nah, upah sewanya itu jasa dia menyusukan. Nah, begitu juga kalau kita nyewa tukang, ada yang harian, ada yang bulan, ada yang kontrak kerjanya. Borongan bahasa kitanya. Borongan terbagi 2 lagi, ada borongan kerjanya saja, ada borongan sama bahan-bahannya. Ya. Nah yang repotnya itu kalau harian itu, kalau tukangnya nggak bagus ya tadi masuk seenaknya, pulang seenaknya. Kalau sudah jam 4 tuh tukang tadi sudah malas-malasan. Supaya kelihatan kerja cuman bersih-bersihin aja, padahal belum selesai. Kadang ada yang nakal tukang tadi. Di akhirat tanggung jawab itu. Kalau dia berbohong, ngakal-ngakalin, per hari umpama 150 atau 170. Yang ngakal-ngakalin kerjanya santai-santai saja, enggak boleh. Kalau kerjaannya ngontraknya dengan borongan kerja saja. Nah, borongan kerja ya berapa Pak ini? Kerjanya, borongan kerja. Saya bisa ngerjakan ini 2 bulan.
Nah sudah 2 bulan kerjakan. Selesai 2 bulan. Kalau seandainya lewat 2 bulan gimana Pak? Nah, ya ada lagi pembicaraan di situ. Ini 2 bulan target Bapak. Kalau lewat dari 2 bulan gimana? Nanti saya kasih diskon Mama dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu bisa main harga di situ. Atau borongan kerja sama barang-barangnya. Ini saya satu rumah ini per meternya umpama berapa Mama? 600.000. Barang dari saya semuanya terima beres, saya terima kunci aja. Ukurannya sekian, speknya sekian, besinya sekian, bangunan semennya sekian, adukannya sekian, keramiknya sekian, semuanya. Ayo sudah, terima kunci. Jadi rumah tadi sudah kasihkan. Ala kulli hal seperti itu. Jadi ada borongan kerja, ada borongan kerja sama barang, ada yang borongan harian saja. Semua itu adalah termasuk menyewakan jasa. Menyewakan jasa. Jasanya yang kita sewa. Nah, sebagaimana juga disebutkan dalam Bukhari Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa atal hajjama ajrahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya pernah berbekam. Setelah selesai maka Nabi pun memberikan upah bekam tadi kepada si pembekam. Jadi Nabi ini menyewa jasanya si tukang bekam. Menyewa jasanya si tukang bekam. Jadi intinya ada yang menyewa jasa, ada yang menyewa barang. Nah, ada yang menyewa jasa, ada yang menyewa barang. Kalau lebih mudahnya tadi umpama gini ya, mobil tadi. Ada yang menyewa mobil lepas kunci. Lepas kunci nih ya. Ada yang menyewa mobil itu bukan mobilnya tapi jasanya. Saya kayak Gojek, kayak apa? Maxim apa namanya? Maxim ya. Nah, Maxim, Gojek apa dan sebagainya itu. Grab. Itu yang kita sewa adalah jasa pengantarannya, jasa pengantarannya. Nah, jadi itu modelnya. Ada kita menyewa jasanya, ada kita menyewa barangnya. Kalau kita nyewa barangnya ya tadi itu barang kita berhak untuk memakai manfaat daripada barang tadi. Barang itu di tangan kita. Kalau jasanya berarti ya kita cuma jasa, memakai jasanya saja. Udah dipaham ya? Seperti itu. Baik. Cukup dulu ya. Saya ada urusan lain. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Itu saya ada teman di grup saja. Sebenarnya belum tahu orangnya yang mana. Cuman di grup ada grup para ustadz, para guru-guru yang di bawah naungan rumah sakit Pertamina. Jadi di situ ada bermacam-macam paham ya. Ada ustadz yang paham Salafi, ada yang paham NU, ada yang paham NU-nya pun juga ada 2 tuh, ada NU garis lurus, ada NU yang garis mutar-mutar. Kemudian ada macam-macam di situ ya. Syiahnya mungkin kayaknya ada juga itu. Cuman yang namanya ustadz, jadi ya kita saling menghormati saja. Tapi ada juga yang vokal di situ, ustadz tadi. Kalau bicara tuh pokoknya khilafiyah. Dan terus terang saya pribadi tidak terlalu banyak komentar. Saya cuma baca, terkadang nggak baca, kadang saya hapus begitu. Nah, salah satu ustadz di situ ada ustadz yang dia dakwah di pedalaman Kalimantan Tengah, di kelompok orang Dayak. Jadi kemarin tuh dia bilang katanya kami di pedalaman ini Dayak yang Islam ini kasihan katanya, anak-anak itu terkadang dapat satu Quran untuk dibagi 3. Artinya satu Quran dibaca 3 orang anak. Satu Quran untuk 3 orang anak. Kemudian juga perlu pakaian di pedalaman ini ya, masuk dalam hutan di dalam sana.
Jadi perlu pembinaan. Jadi waktu itu saya bilang, ayah, nih Ustaz banyak Quran di pondok ini. Orang ngasih Quran ke pondok saya banyak ini, puluhan Quran nih, berdus-dus kata saya. Sedangkan santri sudah ada pegang Quran, daripada Quran ini didiamkan saja, sudah saya kasihkan ke Kalteng situ. Ambil kata saya. Kemudian juga ada baju-baju ini, baju layak pakai, ambil kan. Nah, jadi dia kemarin bilang kalau ada yang punya Quran lebih, siapa tahu nggak terpakai, nanti calling dia, nanti dia ambil, timnya ada yang mengambil. Nah, siapa tahu para jamaah ada yang kelebihan Quran daripada nggak terpakai, jadi Quran buruk, oh sudah kirim ke Kalteng sana. Jadi bubuhan Dayak sana yang membacanya. Ya, bubuhannya kuat berdakwah di sana, pedalaman. Orang berdakwah itu ya kadang dia senang ya, walaupun tinggal di pedalaman seadanya tapi senang. Bahkan kalau orang jiwanya jiwa petualang, dengan kondisi seperti itu malah senang. Di pedalaman kan sungainya ikan sungai asli, ikan patinnya bukan ikan patin tambak, ikan patin sungai kan ya, ikan haruan apa itu. Ya, kalau orang jiwa petualang senang tinggal di hutan sana, di pedalaman kan. Hendak kawin dikawinkan sama bubuhan sana. Malahan kemarin menyuruh bubuhan ustaz-ustaz ini, nah, kalau hendak kawin katanya sama orang Dayak, yang janda ada, yang gadis ada, sudah mereka rela katanya mau dikawinin katanya. Apalagi bubuhan ustaz ini. Guliatan beratan. Ala kulli hal seperti itu. Nah, orang Dayak kan putih-putih, orang Dayak cantik. Ala kulli hal seperti itu ya. Nah, jadi itu siapa tahu ada kelebihan Quran tidak terpakai. Ya. Daripada nggak dibaca, dia bawakan ke Kalteng situ aja, ke pedalaman Dayak sana. Baik, cukup sekian. Maaf saya harus jalan ya karena ada urusan di lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastaudiuka hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilaina ulaman haddad ilaiha wa ja'alna minal 'amilin bima 'allamtana wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.